Mesias sehakikat dengan Sang Allah, sama saja. Namanya aja yang berbeda dengan istilah-istilah yang lain berbeda, tapi maknanya ya sama aja. Ya. Dia tetap disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan bangkit pada hari ketiga. Ini hanya variasi terjemahan aja, isinya mah sama aja, gitu loh kurang lebihnya. Sedangkan punyanya teman-teman sebelah ini tadi, dia adalah anak dari seorang perempuan muda namanya Siti Maryam, tidak memiliki suami, ya, dan malaikat Jibril datang kepada dia dan meniupkan Roh Kudus ke dalam rahimnya, maka dia mengandung dan lahir nanti di bawah pokok kurma. Dan Maryam ini ketika dia melahirkan Isa Al-Masih, dia disuruh puasa diam. Kenapa ya? Dia puasa diam. Kenapa? Supaya nanti si Isa inilah yang mendukung ibunya. Jadi ketika si Maryam ini pulang dari padang gurun tadi masuk ke orang Israel ngejek-ngejek dia. Ya, istilahnya, oh kamu hamil di luar nikah dan lain-lain lah. Maka disitulah nanti Isa ngomong waktu baik. Sesungguhnya aku adalah Isa Al-Masih, akulah Rasulullah, akulah hamba Allah. Allah telah mengangkatku nabi dan memberikan kitab Injil kepada aku dan bla 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 bla. Maka pada saat itulah nanti orang Israel terkagum-kagum, kaget. Dialah yang dialah yang mempertahankan derajat ibunya, dia yang mendukung ibunya gitu loh. Sedangkan si Siti Maryam disuruh puasa diam. Dan silsilahnya nggak sama. Ya, silsilahnya nggak sama. Kenapa? Begini. Dalam pandangan saudara kita Saracen dengan pandangan kita, ya. Misalnya kita ngomongin Injil ini. Dengan Injil yang mereka maksud ini nggak sama. Karena Injil ini adalah kitab yang diberikan kepada si Isa. Ini dalam pandangan mereka. Ya, dalam pandangan mereka. Sedangkan Injil itu, ya, Injil itu dari kata Evangelion dalam bahasa Yunani. Eungalion atau Evangelion kadang orang bacanya. Eungalion. Eu atau F itu artinya baik. Angelion itu artinya kabar. Dan saya kasih tahu, kata Evangelion ini biasanya dipakai di zaman-zaman konteks raja-raja Romawi atau Yunani ketika ada sang putra raja yang dilahirkan. Kabar baik gitu. Artinya kata Evangelion atau kabar yang artinya kabar baik ini dipakai untuk menunjukkan bahwasanya calon raja telah lahir. Ngerti gak maksudnya? Dalam konteks Yunani, dalam bahasa Yunani. Dan kata inilah yang dipakai si penulis Injil untuk menunjukkan kepada kita, inilah Injil Yesus Kristus, untuk ngasih tahu ketika kita baca ini, oh yang lahir ini raja. Siapa yang baru tahu? Baru tahu. Ada yang netral. Ya, ini adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan atau untuk memberitakan kelahiran sang raja dalam bahasa Yunani. Jadi orang ketika baca Evangelion Yesus Kristus, orang tahu, oh ini yang lahir ini raja. Yesus Kristus itu raja. Makanya salah satu fungsi jabatan Kristus adalah raja. Kan ada 3 fungsi jabatannya. Ada nabi, ada imam, ada raja. Sebagaimana persembahan orang Majus, ya kan? Ada emas, ada minyak mur, ada kemenyan. Nah, itu mengapa raja, salah satu adalah fungsi jabatan dari Kristus, raja. Raja menurut Raja Daud. Nah, ini artinya. Jangan nggak tahu lagi. Evangelion. Dan Evangelion ini adalah riwayat hidup. Kalau kita merujuk Evangelion saja atau Injil aja, yang disebut Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya kita kalau ngomong Injil sama teman-teman Muslim itu kadang bentrok-bentrok karena beda pemahaman kita. Injil itu ya Yesus itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud di kitab itu ya kitab Injil. Nggak sama loh ya. Kitab Injil dengan Injil itu nggak sama. Yang kamu pegang itu kitab Injil, bukan Injilnya. Injil itu ya Yesus sendiri. Gimana ceritanya kamu pegang Yesus? Kenapa disebut kitab Injil? Artinya kitab yang bercerita tentang si Injil. Riwayat hidup. Jadi dalam pandangan Kristen, bagaimana mungkin ini diberikan kepada dia ketika dia bayi, sedangkan ini riwayat hidup dia? Kan gak mungkin dikasih skrip sama dia. Oh berarti di kitab ini yang diberikan oleh Tuhan sama saya, di usia sekian saya harus melakukan ini. Oh oke. Ini kayak drama, main drama. Dia mengikuti yang tertulis. Kalau mengikuti logikanya sebelah, ngerti gak? Karena itu riwayat.
Jadi orang melihat dia, apa yang dia lakukan ditulis oleh para saksi. Itu yang disebut kitab Injil. Kitabnya si Kristus, kitab mengenai Kristus ini. Ini kita udah nggak sama. Selanjutnya apalagi yang nggak sama? Punya mereka dengan punyanya kita, yang kita sebut Yesus lebih umum, ya, karena ini spesial. Ini bisa kita katakan spesial karena nggak banyak yang pakai, ya. Secara faktor budaya dan sejarah udah salah. Kenapa salah? Kenapa Bunda Maria? Aduh, spidol saya sebentar ya. Kenapa? Amang tahe sama aja ya ternyata. Sebentar ya. Kenapa Bunda Maria harus bersama dengan Santo Yusuf? Ada yang tahu nggak kenapa? Di sini sendiri ya. Ada yang tahu nggak kenapa harus ada Santo Yusuf? Bapak Yusuf, kenapa harus ada Bapak Yusuf? Ada yang tahu? Ayo, ini mengenai budaya Yahudi. Tuh spidol tuh Mas Pledis. Melala aja spidol tuh bang. Ada yang tahu? Karena dalam budaya Yahudi, barang siapa wanita mengandung di luar pernikahan ini dirajam. Ya, ini dirajam, harus dirajam. Maka supaya menghindari ini, faktor budaya yang dipakai oleh Allah dalam pekerjaannya, di sini ada Yusuf yang dipakai. Sedangkan ini saya bingung. Di mana kebingungan kita? Karena begini, ketika dia datang lagi, ketika dia membawa putranya ke tengah-tengah orang Israelnya malah ngejek loh. Anakmu dari mana? Dasar si Maryam ini begini. Diejekin dia sampai anaknya yang mendukung atau membela dia. Loh, secara budaya Yahudi nggak mungkin orang Israel mengejek, pasti dimarahin, dicecar ini. Yahudi mana ini? Ada yang panasan ya? Ngerti nggak maksud saya? Suku Yahudi mana yang dia ambil di luar nikah nih ya?